Cek cek cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam perkuliahan daring pemrograman web ya. Jadi ini untuk kelas kelas B ya. Ini tadi saya lihat di uh, Shadow ya. Ternyata ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga masuk ke konsep dasar PHP. Ini praktikumnya gimana ya? Apa sudah mendahului kuliah atau saat ini sudah sampai mana praktikumnya? Gimana? Praktikumnya sudah sampai sampai bab berapa? Tertinggal atau tidak ya? Atau ada kendala apa enggak di praktikumnya? Idealnya kan materi kemudian praktikum ya, tapi karena hari Senin ini kemarin ada tanggal merah ya. Tanggal merah dan kuliahnya mundur 1 minggu kalau nggak salah itu. Untuk praktikumnya sendiri gimana ya? Saya belum dapat update dari asisten ya. Untuk kelas ini sampai apa kemarin terakhir? Tugas terakhir praktikum bab 3 HTML dan CSS, Pak. Oh, HTML dan CSS ya. Ya, belum masuk PHP ya berarti Mbak ya. Iya, sepertinya belum. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar bersama ya tentang PHP. Jadi terkait dengan dasar-dasarnya saja ya atau konsep fundamental saja yang ada di PHP karena pada prinsipnya bahasa pemrograman ini juga tidak berbeda jauh dengan bahasa pemrograman yang saudara sudah familiar selama ini ya, mungkin Java ya atau Python atau yang lain. Jadi di sini dalam pertemuan ini kita akan belajar yang pertama adalah sistem tipe. Ini mungkin yang bisa jadi berbeda ya dengan bahasa lain, misalkan Java dengan PHP ini dia berbeda di sistem tipenya. Kemudian yang lain-lain ini kurang lebih sama ya, seperti operasi perhitungan, larik atau array, perulangan, for each ya. Kemudian break dan continue, string ya. Kemudian nilai kebenaran ini mungkin berbeda di PHP. Kemudian lingkup variabel ini kemungkinan berbeda dan include dan require ini ya mungkin yang mungkin khas di PHP atau mungkin di bahasa lain juga ada juga mungkin ya. Jadi mungkin kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang sistem tipe ya, atau type system. Jadi dalam suatu bahasa pemrograman itu dia dalam core-nya ya, dalam intinya itu ada yang namanya type system. Type itu tipe ya, bukan ngetik ya, tipe ya. Tipe, misalnya tipe apa? String di sini ya. Ada tipe integer, ada tipe float ya. Masing-masing tipe itu dia punya perilakunya berbeda-beda ya. Bisa macam-macam perilakunya. Jadi tipe-tipe kalau di Java itu ada primitif ya, kemudian ada yang objek. PHP juga sama ya, dia ada yang objek, ada yang semacam primitif ya. Jadi dalam PHP, bagaimana tipe sistem dari PHP? PHP itu tipenya adalah weakly type ya. Lemah dia, tipenya lemah. Artinya dia seperti orang yang pendiriannya lemah. Kadang-kadang dia A, kadang-kadang dia B, kadang-kadang dia C. PHP juga seperti itu, dia weak ya. Kadang-kadang dia string, kadang-kadang dia integer, kadang-kadang dia float ya. Jadi ini ada variabel ya, variabel nomor. Tiga-tiganya ini adalah variabel nomor ya. Jadi kalau di PHP, variabel ditandai dengan tanda dolar ya. Tanda dolar kemudian ada nama variabel. Variabel nomor pada baris yang pertama ini, dia tipenya adalah string ya. Pada baris kedua, dia tipenya integer ya. Pada baris 3 dia tipenya berubah menjadi float ya. Jadi dalam program ini variabel nomor mengalami perubahan tipe-tipe variabel. Awalnya dia string, kemudian dia jadi integer, kemudian dia jadi float ya. Nah ini kenapa dia bisa berubah-ubah? Karena PHP menganut
yang namanya weakly type language. Jadi tipenya bisa berubah-ubah sesuai dengan nilai dari variabelnya. Jadi ketika dia variabel nomor bernilai 1 ya. 1 ini adalah string ya, otomatis dia tipenya akan jadi string. Kemudian kalau nilainya kita ganti dengan angka 1 gini, maka dia nilainya akan berubah menjadi integer ya. Kemudian kalau kita ubah lagi 1.0 ya, maka dia akan berubah menjadi float ya. Jadi dia berubah-ubah. Yang mengubah nilainya siapa? Yang mengubah nilainya adalah interpreter ya. Interpreter dari PHP ya. Jadi interpreter ini akan membaca baris demi baris kode program ya. Kemudian dia akan mengeksekusinya ya. Jadi interpreter juga akan menentukan tipe dari data dari variabel ya, secara otomatis ya. Jadi interpreter melakukan yang namanya type juggling ya. Type juggling, jadi dia tipenya berubah-ubah sesuai dengan nilai dari variabel. Jadi itu yang pertama ya, PHP. Perlu saudara ingat bahwa dia sifatnya adalah weakly type ya. Tipenya lemah. Kalau Java itu kan strongly type ya. Beda dengan di Java. Kalau kita punya variabel string misalkan ya, string nama sama dengan vilcom misalnya, kita nggak bisa set nama sama dengan 1, 2, 3 ya. Kalau ini dia akan error ya. Ini akan error karena variabel nama sudah kita deklarasikan tipe datanya string ya. Dia tidak bisa ganti lagi dia. Karena dia strongly type ya. Kalau dia dideklarasikan sebagai string ya sudah, dia akan bisa menerima nilai-nilai string saja. Ketika dia diisi dengan nilai yang lain, misalkan integer, dia akan error ya. Dia akan menolak dan error. Itu kalau yang strong ya, seperti Java. Tapi PHP dia weak ya. Apa konsekuensinya ya di sini ya? Apa konsekuensi dari weakly type ya? Kita lihat di sini ya. Contoh 1 ya. Di sini ada echo ya. Kita abaikan dulu ya, apa itu echo. Kita lihat di sini yang pertama adalah 1 ya. Kemudian ditambah 2, ditambah 3 ya. 1 di sini tipe datanya adalah string ya. Karena ada tanda petiknya ya. Kemudian 2 ini tipe datanya juga string juga ya. Karena dia juga ada tanda petiknya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, dalam PHP string itu bisa petiknya double, bisa petiknya single ya. Kemudian yang ini 3 ini dia tanpa tanda petik, artinya dia tipenya adalah integer ya. String ditambah integer, hasilnya apa? Kalau ada echo berarti dia akan cetak di layar ya. Jadi dia akan mencetak 6. 6 ini tipenya adalah integer ya. String tambah integer, hasilnya integer. Siapa yang mengubah data? Yang mengubah ya interpreternya ya. Dia melakukan type juggling ya. Dia akan mengubah, kalau operasinya aritmetika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dia akan berusaha mengubah tipe-tipe itu menjadi angka ya, number ya. Jadi string akan diupayakan untuk berubah menjadi integer ya, atau float atau yang lain mungkin ya. Jadi interpreter dia akan selalu berupaya mengubah data supaya dia bisa dioperasikan secara aritmetik di sini. Contoh kedua lebih ekstrim ya. Kita lihat di sini 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan ini adalah string ya. 2 ayam juga string ya. Kalau kita eksekusi, PHP berhasil mengekstrak angkanya ya. Dia akan menghasilkan angka 3 ya. Tapi nanti akan ada peringatan ya. Jadi mungkin kita lihat ya di kita eksekusi ya di server ya. Jadi di server kemarin kita menggunakan XAMPP ya. XAMPP. Jadi kita jalankan Apache-nya ya. Kita masih belum butuh MySQL, jadi kita cukup jalankan Apache dulu. Kemudian di dalam XAMPP itu kita perlu membuat file PHP-nya ya. Nah, file PHP-nya ada di mana? File PHP-nya itu kita masuk ke foldernya XAMPP. Kalau di sini saya di drive C ya, C XAMPP.
Kemudian masuk di sana ada htdocs ya. htdocs. Kemudian untuk perkuliahan ini saya menggunakan folder pemweb 2022. Nah, jadi seperti ini. htdocs ini adalah rootnya. Jadi kalau kita tuliskan http localhost, maka dia akan larinya ke htdocs ya. Tapi kalau kita ingin masuk ke pemweb 2022, kita ngetiknya http localhost /pemweb 2022. Jadi ini subfolder ini menjadi path-nya ya, garis miring. Kalau foldernya ada lagi berarti garis miring lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan folder ini, kita bikin sebuah file di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan PHP Storm ya. Di sini ada foldernya, sudah saya buka di sini. Pemweb 2022. Kita klik kanan, kita bikin file baru ya. PHP file di sini misalnya pengantar ya. Pengantar PHP. Nanti muncul seperti ini ya. Dia sudah ada tulisan tanda tanya kurang dari tanda tanya PHP ya. Nah, di sini kita baris kedua dan seterusnya kita bisa menuliskan kode programnya. Tadi kita mencetak echo 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan ditambah 2 ayam nih ya. Ini kalau kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Ada notice ya. Tulisannya apa? Non-well form numeric value ya. Jadi nilai numerik yang bentuknya tidak sempurna ya. Terjadi di baris kedua. Jadi ada dua nilai numerik yang bentuknya tidak sempurna, yaitu tadi 1 ikan dan 2 ayam ya. Karena dia bentuknya tidak sempurna, campur ya antara angka dan karakter ya. Alfabet dan numerik ya, kecampur ya. Tapi PHP kita lihat di sini berhasil dia ya. Dia berhasil menghasilkan jawabannya 3 ya, betul ya. Kalau kita ganti di sini ikannya kita jadikan 5 ya. 5 ikan dan 2 ayam. PHP berhasil menampilkan 7 ya. Jadi ini disebut dengan type juggling ya. Dia akan berusaha untuk menyesuaikan dengan tipenya ya. Nah, di PHP kalau kita ingin tahu tipe tentang suatu variabel, kita bisa menggunakan fungsi vardam ya. Vardam. Nah, seperti ini ya. Kita lihat misalnya 5 ikan ditambah 2 ayam ya. Vardam 5 ikan tambah 2 ayam. Kita lihat tipenya adalah integer ya. Integer 7. Jadi string tambah string menghasilkan integer ya. Kok bisa ya? Aneh kan ya? String tambah string kok hasilnya integer. Nah, itu PHP ya. Dia melakukan type juggling ya. Harusnya kan string tambah string ya. Harusnya string atau mungkin error kan ya. Kalau kita bikin lebih ekstrim lagi, misalnya kita hilangkan angkanya ya. Ikan tambah ayam gitu aja. Ini kan operasi penjumlahan, kan operasi aritmetika yang melibatkan numerik ya, angka-angka ya. Kalau kita hilangkan angkanya, bagaimana PHP? Apakah dia menyerah ya? Atau dia belum menyerah ya? Ini kalau kita refresh, masih belum menyerah dia ya. Dia menghasilkan angka 0 di sini. Tipenya integer ya. Tapi kalau kita lihat di sini peringatannya berubah ya. Levelnya menjadi lebih parah ya. Yang tadinya itu notice ya, sekarang jadinya warning ya. Atau kita tuliskan yang tadi ya. Kita bandingkan tadi 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan itu artinya angka yang tidak sempurna karena tercampur dengan alfabet ya. Nah, ini ya. Ini 1 ikan, itu yang ini. 1 ikan ya. Dia hanya dapat notice ya. Jadi suatu angka numerik yang tidak tidak sempurna ya. Kemudian yang 2 ayam juga sama ya, notice, kemudian hasilnya ketemu integer 3.
Tapi yang ikan tambah ayam itu sama sekali tidak mengandung angka numerik ya, sehingga di sini dia keterangannya non numeric value ya. Dan levelnya warning ya. Jadi ada peningkatan level keparahannya di sini ya, dari notice ke warning. Tapi dia masih belum masuk ke level error ya. Kalau error itu sudah parah lagi. Jadi walaupun kita memasukkan seperti ini, PHP masih oke ya, masih dia akan berusaha mencari, karena nggak ada angkanya dia masukkan nilai 0 akhirnya ya. Jadi tetap 0 ya. Jadi ini akan banyak bermanfaat ya, karena kita kalau bikin aplikasi web ya, biasanya kita akan membuat form ya. Nanti form itu yang ngisi adalah user ya. Kadang-kadang user ngisinya sembarangan ya. Yang harusnya diisi nama, dia isi nim misalnya. Nama itu kan karakter ya, alfabet ya. Sedangkan nim itu numerik ya. Kalau penggunanya itu diminta nama tapi ngisinya nim misalnya, itu kan biasanya akan error atau gimana ya. Tapi PHP dia masih mentoleransi sehingga websitenya nggak terlihat banyak errornya gitu ya. Jadi banyak pertimbangan kenapa kok PHP itu dia dynamic dan bisa type juggling seperti ini ya. Jadi itu dari sisi type sistemnya ya yang mungkin berbeda pada PHP. Jadi kita juga sudah mencoba tadi ya Vardam ya. Vardam ini untuk mengetahui informasi tentang variabel ya. Ada tipe datanya, ada nilainya, ada panjangnya biasanya ya. Sekarang kita coba amati di sini ya. Tentukan luaran dari pernyataan berikut ya. Ini kalau saya kasih contoh yang nomor 1 ya. Vardam 1 ditambah 1 ini outputnya adalah integer 2 ya. Nah sekarang yang nomor 2. Ini apa outputnya kira-kira? Tipe datanya apa? Paling tidak tipe datanya apa ini? Mungkin ada yang bisa menebak ya atau menjawab soal nomor 2 ini. Apakah integer? Apakah string? Ya silakan, siapa? Sudah resen ya, langsung aja. Ya, Pak, izin jawab. Itu tampaknya tipe datanya tipe data string. String? Ya, Isinya apa stringnya? Stringnya ya ini apa yang 1 tambah 1 ini. 1 tambah 1 ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas alasannya Mas? Kenapa string? Karena karakter 1 tambah 1 ini kan di dalam komanya ini, makanya dihitungnya string semua. Oh iya, ya betul sekali ya. Jadi karena tanda plusnya ini ya, ini dia di dalam di dalam string, sehingga dia bukan sebagai operator aritmatika ya, tapi dia sebagai ya karakter dalam string itu ya, sehingga dia diinterpretasikan ya string. Kalau yang ketiga ini tipe datanya apa nih, outputnya nih? Integer atau string? Integer 2. Integer ya. Nilainya 2 ya. Yang keempat? Integer 2 juga. Ya, betul sekali ya. Jadi integer 2 ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Tadi itu lebih parah lagi ya. Sekarang ini sudah bentuknya sudah numerik ya, numerik yang sempurna ya. Tidak ketambahan dengan karakter-karakter yang non numerik. Jadi ini adalah type juggling yang dilakukan otomatis oleh interpreter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ingin misalnya string 1 tambah string 1 menghasilkan string 2. Atau string ini biasanya dia bukan dalam kurung, ini panjangnya ya. Panjangnya 1 karakter, isinya adalah 2, misalnya gini. Ini string ya. 1 ini panjang karakternya ya. Jadi kalau dia misalkan 20, maka panjang karakternya 2,
isinya adalah 20 ya. Misalnya seperti itu. Kita ingin memaksa ya PHP untuk mengubah nilainya. Jadi kita tidak mau ditentukan oleh type juggling ya. Tapi kita ingin kita sendiri yang menentukan tipe data yang akan diproses ya. Itu di PHP tetap bisa ya. Jadi walaupun dia bisa otomatis, tapi dia juga bisa manual ya. Itu menggunakan teknik yang namanya typecasting ya. Jadi dengan typecasting kita bisa menentukan sendiri tipe data ya. Ini dapat menghindari type juggling ya. Jadi misalnya di sini dolar bilangan ya. Kita set nilainya 1,0 ya. Ini harusnya kan float ya. Harusnya dia float, tapi kalau kita paksa dia dengan typecasting di sini ya, diawali dengan dalam kurung int, maka dia akan menjadi integer ya. Sama juga yang nomor 2, ini dia bentuknya string ya. Kemudian kita paksa dia dengan typecasting integer ya. Dia akan berubah jadi integer. Kemudian yang ketiga juga sama ya. Ini 1, 2, 3 ini adalah integer dipaksa menjadi string ya. Jadi nanti dia akan berubah menjadi string 1, 2, 3. Nah yang nomor 4 ini ada kesalahan penulisan ya. Nomor 4 ini salah ini. Ini kalau kita jalankan, mungkin saudara bisa berdeteksi ya. Outputnya apa ini? String atau integer ini? Tipe datanya. Jadi yang nomor 4 ini salah ya. Salah. Tidak sesuai harapan kita. Ini harapannya kita maunya kita jadikan string ya. String hasilnya 3. Jadi ekspektasi kita adalah 3 gini ya. Tapi kenyataannya kita dapat 3 gini. Atau dengan kata lain dia ini outputnya adalah integer ya. Jadi ini kalau kita coba ya di sini ya. Di sini. Ini ya. Jadi kita ingin tahu ya, string 1 ditambah 2 ya. Kita inginnya adalah string 3 ya, ekspektasi kita ya. Ini kalau kita jalankan, itu dia integer 3 ya, tidak sesuai ekspektasi. Mungkin ada yang bisa, mengetahui permasalahannya di mana ya. Kenapa kok dia ini keluarnya integer ya. Yang ini. Mungkin kurangnya di mana? Kita inginnya dia string nilainya 3. Mungkin karena operator penjumlahannya. Iya. Kenapa? Karena ada ini operator penjumlahannya, jadi dia ngitung yang 1 tambah 2 dulu. Kalau dia ngitung 1 tambah 2 dulu, berarti dia kan integer kan ya. Kemudian setelah itu dia jadi string kan, karena ini ada typecastingnya. Kenapa kok typecastingnya ini bisa fail ya, bisa gagal dia ya. Jadi kita kan ingin kita kan sudah tentukan bahwa dia string gitu di depan ya. Tapi ternyata kok munculnya masih tetap integer. Nah ini salahnya di mana ini? Pak, izin memberi pendapat. Iya, silakan Mas. Itu mungkin karena yang diubah jadi string hanya yang 1 saja, tapi yang 2 nggak ikut diubah. Dia tetap jadi string 1 gitu. Terus 1 tambah 2 jadinya 3 gitu, Pak. Oh iya. Jadi ini mungkin saya hilangkan dulu ya vardamnya ya. Ini kan seperti ini ya sintaknya. Betul sekali ya, karena urutannya. Jadi dia ini yang kena typecasting itu adalah string yang pertama ini. Yang 1 ini. 1 dia bentuknya string, di typecasting jadi string, tetap string. Kemudian dia dijumlahkan dengan 2. 2 juga string ya. String tambah string hasilnya integer ya. Jadi untuk solusinya gimana Mas? Kalau menurut Mas siapa tadi?
Kalau menurut saya berarti yang string 1 sama string 2 itu dimasukkan dalam kurung gitu, Pak. Jadi String yang kena 1 string dan dua-duanya. apakah seperti ini, Mas? Iya, Pak. Ya, kita coba ya Vardam. Ya, seperti ini ya, betul ya. Jadi ini sesuai dengan harapan kita ya. Dia string panjangnya 1, nilainya 3. Ya karena tadi alasannya yaitu ya. Karena string kalau nggak ada tanda kurungnya dia di sini. Jadi ini dia yang dikerjakan dulu yang ini ya, string 1. Outputnya adalah ya string 1 lagi ya, tetap string 1 kemudian dijumlah dengan 2. Outputnya dia menjadi integer 3. Jadi ini kurang tanda kurung ya. Di sininya harus dikasih tanda kurung supaya dia outputnya tetap string 3 gini ya. Itu. Jadi ini typecasting ya. Jadi menentukan tipe secara manual. Kemudian ini tipe-tipe data di PHP ya, ada integer, ada float, string, boolean, array, object, resource, null ya. Ini sama dengan bahasa yang lain. Kemudian di PHP itu ada fungsi untuk memeriksa keberadaan variabel ya. Ini banyak digunakan biasanya untuk login ya. Login itu nanti menggunakan session. Kalau sessionnya belum ada berarti usernya belum login. Kalau sessionnya sudah ada berarti usernya sudah login, misalnya seperti itu ya. Jadi ini ada namanya fungsi iset ya. Jadi dalam PHP kita bisa panggil variabel ya, walaupun variabelnya itu nggak ada ya. Nah supaya bisa kita deteksi apakah variabelnya itu ada atau tidak, kita menggunakan fungsi iset ya. Jadi dia akan memberikan nilai boolean ya, return value-nya boolean. Jadi dia bernilai true bila variabelnya sudah ada, dan false jika variabelnya belum atau tidak ada ya. Jadi kalau di sini ada if iset $nama, kalau $namanya sudah ada di baris kode sebelumnya, maka dia true ya. Kalau belum ada berarti dia false. Ini untuk memeriksa keberadaan variabel. Kemudian ini operator aritmatika ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa ya. Kemudian increment, decrement sama pangkat. Jadi saya kira ini sama ya dengan bahasa lain, ini juga sama ya. Ini biasanya sering muncul di soal UTS atau UAS ya. Plus dan di depan dan yang di belakang ya. Min dolar, plus dolar. Plus min itu kan biasanya dimain-mainkan ya. Ada yang di increment dulu atau decrement dulu, ada juga yang belakangan. Ini sifatnya juga sama di PHP ya. Kemudian presidensi juga sama ya. Rata-rata yang paling kuat pasti adalah tanda kurung ya. Tanda kurung ini yang pertama kali dieksekusi, kemudian berikutnya diikuti oleh perpangkatan, increment, decrement, kemudian baru kali, bagi, sisa, dan yang paling akhir itu yang tambah dan kurang ya. Ini yang prioritas ya, prioritas terendah ya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan operator ya. Ini kalau misalnya kita ingin menuliskan $A sama dengan $A ditambah $B, kita bisa singkat menjadi $A plus sama dengan B ya. Untuk pengurangan juga berlaku, perkalian, pembagian, sisa, dan perpangkatan. Ini juga bisa. Kemudian untuk menggabungkan string, nah ini yang berbeda dengan Java ya. Kalau Java itu pakai plus ya. Ada 2 string kita gabungkan menggunakan tanda plus. Kalau PHP tidak, tadi plus ya dia dijumlahkan seperti menjumlahkan angka ya. Nah bagaimana untuk menggabungkan string, kita tandanya adalah dot ya. Jadi kalau kita ada $nama isinya Philcom, kita ingin jadikan dia Philcom UB ya, berarti kita harus nambah ekor ya. Nah bagaimana menambah ekornya, berarti $nama, kemudian kita dot ya, dengan string ekornya UB ya, sehingga dia nanti menjadi Philcom UB. Jadi operasinya dot. Kita juga bisa pakai yang gabungan ya, dot sama dengan. Jadi kalau $nama dot sama dengan berarti $nama itu isinya Philcom, kemudian ditambah dengan ekornya dia UB ya. Itu juga sama. Jadi tanda titik
untuk menggabungkan string. Kemudian array ada dua macam, yaitu indeks dan asosiatif ya, terindeks dan asosiatif. Yang terindeks dia menggunakan indeks 0, 1, 2 dan seterusnya ya untuk setiap elemennya. Untuk membuat indeksnya ada 3 cara di sini. Yang pertama eksplisit ya. Kita tentukan nama variabelnya. Kemudian kita tentukan indeks keberapa dia. Indeks ke-0 isinya filcom, indeks ke-1 isinya fk, indeks kedua isinya ft. Cara pertama ya. Cara yang kedua, kita tidak menuliskan indeksnya secara manual, tapi indeksnya diisi oleh interpreter ya. Jadi dia dengan menggunakan kurung siku yang dipindah ke kanan ya. Ini kurung sikunya di kanan. Kalau yang ini dia kurung sikunya di kiri ya. Jadi kita taruh di sebelah kanan. Jadi yang kiri ruas kiri hanya nama variabelnya. Kemudian ruas kanannya ada kurung siku yang menandakan dia array ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai atau elemen-elemen dari array-nya, otomatis ini nanti jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Kemudian ada cara ketiga menggunakan fungsi array. Jadi kalau menggunakan fungsi array, kita memanggil fungsi array, kemudian kita memberikan parameter dari fungsi tersebut yang isinya adalah elemen-elemen dari array-nya. Nanti otomatis dia jadi elemen 0, 1, dan 2. Ini dengan fungsi array. Jadi ini tiga-tiganya ini menghasilkan array yang sama ya. Tapi dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Dan mungkin ada cara lain ya, mungkin ya. Saya juga tidak tahu, tapi biasanya ada 3 ini sudah bisa kita gunakan ya. Kemudian bagaimana menambahkan elemen ya. Jadi kita tadi sudah punya array misalnya ya. Elemennya sudah banyak. Kita ingin menambahkan baru di sini ya, elemen di belakang. Elemen yang baru ya. Nah, caranya adalah seperti ini ya, nama array-nya. Kemudian ada kurung siku, tapi kita tidak deklarasikan indeksnya ya. Kita tidak deklarasikan indeksnya, kemudian kita masukkan nilainya ya. Otomatis ini di sini ada fh. Fh nanti masuk ke bagian paling belakang dari array ya. Itu tadi terindeks, kemudian ada yang namanya asosiatif array ya. Nah, di sini juga ada 3 cara. Jadi cara pertama, jadi asosiatif array ini hampir sama dengan indeks ya. Bedanya dia menggunakan key ya. Jadi dia ada key dipasangkan dengan value ya. Kalau yang terindeks, yang ini, yang indeks array, itu dia indeks dipasangkan ke value ya. Jadi bedanya yang terindeks dia menggunakan indeks 0, 1, 2. Kalau yang asosiatif, indeksnya diganti dengan key ya, kunci ini ya. Jadi ini tipenya string ya. Kalau tadi tipenya integer ya, 0, 1, 2, 3 untuk yang terindeks. Tapi kalau yang asosiatif dia berupa string ya, kita bisa deklarasikan sendiri ya. Jadi misalkan di sini ada $kampus, itu variabelnya, kemudian kuncinya UB, nilainya adalah Malang ya. $kampus, kuncinya ITB, nilainya Bandung. Ini contoh. Cara yang eksplisit. Kemudian yang kedua bisa juga kita tuliskan di sini ya, $kampus, ini kurung siku ya. Untuk yang asosiatif kita harus deklarasikan key-nya ya. Key-nya tidak bisa di-generate oleh interpreter, tidak bisa. Jadi kita harus manual ya untuk menentukan key-nya. Jadi key-nya UB, kemudian ada tanda sama dengan lebih dari ya. Nah, kemudian baru value ya. Kunci lebih dari sama dengan value. Jadi seperti itu. Kemudian cara ketiga kita juga bisa menggunakan fungsi array ya. Nanti parameternya juga sama, dia elemen dari array-nya kunci lebih dari sama dengan lebih dari, kemudian value. Kunci sama dengan lebih dari value atau nilai. Jadi ini asosiatif array. Kemudian PHP juga mendukung larik multidimensi, artinya array of array ya. Jadi array yang elemennya array ya. Jadi array itu tidak harus elemennya sesuatu yang atomik ya. Jadi dia bisa yang bentuknya array juga. Array of array itu bisa berupa array terindeks, array asosiatif, maupun kombinasi keduanya. Jadi bisa jadi dia array terindeks yang elemennya asosiatif, atau asosiatif yang elemennya terindeks ya. Kita bisa campur ya. Jadi ini contohnya ya.
contoh larik multidimensi. Ini ada variabel dolar negara. Kita lihat di sini kurung siku buka, kurung siku tutup di bawahnya ya. Itu artinya dolar negara itu adalah suatu array ya. Ada berapa elemen di sini? Kita lihat di sini array ketemu array lagi di sini ya. Ini ketemu array, ada array, kemudian tanda koma, array, array. Jadi kalau kita lihat di sini elemen dari variabel negara ini adalah ada 2 elemen ya. Ada 2 elemen. Elemen yang pertama, elemen yang kedua. Dia bentuknya adalah array terindeks ya. Jadi yang ini adalah indeks 0 dan ini adalah indeks 1 ya. Kemudian elemen yang indeks ke 0 itu dia juga berupa array ya. Elemen indeks ke 1 dia juga berupa array. Elemen indeks ke 0 dia berupa array asosiatif ya. Berupa array asosiatif. Kuncinya nama, nilainya Indonesia, kemudian kuncinya ibu kota, nilainya Jakarta untuk yang elemen pertama atau indeks ke 0 ya. Kemudian indeks ke 1 dia juga array asosiatif, elemennya nama Jepang dan ibu kota Tokyo gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kombinasi antara array terindeks dan array asosiatif ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan Tokyo misalnya ya, bagaimana kita dapat nilai Tokyo? Kita aksesnya dari dolar negara. Indeks ke berapa dia? Indeks ke 1 ya. Karena dia ada di sini kan, Tokyo. Kemudian ada masuk mana lagi? Kuncinya apa? Ibu kota ya. Jadi dolar negara indeks ke 1, kunci ibu kota, kita akan mendapati nilai Tokyo atau yang di sini ya. Jadi kita bisa akses menggunakan itu ya. Campuran ini indeks, ini key ya, bisa ya. Kemudian inspeksi terhadap larik ya. Kalau kita punya variabel larik, kita ingin tahu elemennya apa saja, itu kita bisa menggunakan print R namanya ya. Jadi saudara silakan coba ya print R. Kemudian dikombinasikan dengan view source ya. Supaya terlihat dia ada indentansi ya. Jadi masuk ke dalam, jadi lebih rapi, lebih mudah kita lihat ya. Ini adalah yang tadi ya. Array yang sebelumnya ada, kita tadi kan tarik Tokyo ini ya. Jadi array yang tadi itu ada indeks 0, 1, kemudian elemennya array asosiatif ya, nama dan ibu kota. Jadi saudara bisa coba jadi print R dan view source ya. Nanti dia tampilannya rapi. Ada indentasinya, setiap elemen akan masuk ke dalam gitu ya. Kalau kita pakai tanpa indentasi, tanpa view source ya. Kalau kita lihatnya langsung di web browser, tampilannya akan seperti ini dia. Ke kanan ya. Karena web browser itu menampilkan HTML ya. Dia kalau mau turun ke bawah, dia pakai elemen break misalnya ya. Karena di sini dia formatnya bukan HTML, kita pakai view source ya. Kemudian terkait dengan array yang penting adalah perulangan ya. Ini banyak digunakan misalnya nanti ketika kita mengambil data dari database ya. Data yang diambil dari database itu bentuknya array ya. Kemudian kita akan looping pada array tersebut ya. Atau melakukan iterasi. Nah di sini biasanya kalau kita melakukan iterasi atau looping itu kita harus tahu panjang dari array-nya ya. Jadi kalau menggunakan for ya. Jadi kita bisa menggunakan for. Biasanya for itu kan dia dimulai dari misalkan i sama dengan 0 ya. I kurang dari length misalnya ya. Kemudian i plus plus gini kan ya. Intinya kita harus tahu panjangnya ya. Panjang ini harus tahu ya. Nah ini kadang-kadang butuh proses kan ya. Untuk menghitung panjang itu satu eksekusi sendiri ya. Ada alternatif dari for yaitu for each ya. Jadi kalau menggunakan for each kita tidak perlu tahu panjang dari array-nya ya. Dia akan otomatis iterasi sampai elemennya habis ya. Jadi di sini ada variabel namanya dolar daftar warna yang isinya adalah merah, kuning, hijau ya. Jadi array terindeks ya. Jadi ini pada larik terindeks kita ingin
kita ingin mencetak masing-masing elemen ya. Jadi for each, jadi pada setiap elemen dari variabel daftar warna. Nah, kemudian di sini ada kata kunci S ya. S $warna. Maksudnya apa? Ketika melakukan iterasi itu kan pada dasarnya kita mengekstrak elemen ini ya, merah kita keluarkan ya. Pada loop pertama merah yang keluar ya. Pada loop kedua kuning keluar, pada loop ketiga hijau yang keluar ya. Jadi kita fetch ya. Kita ambil satu persatu. Nanti setiap iterasi ada yang mengisi ya. Nah, ketika merah dikeluarkan pada iterasi pertama atau loop yang pertama, merah keluar ya. Merah keluar. Nah, ketika dia keluar, dia ditangkap siapa merah itu? Dia ditangkap oleh variabel warna ini ya. Jadi ini dia masuk sebagai variabel warna dan ini bisa kita proses ya di dalam blok dari for each ya. Jadi $warna ini bisa kita proses. Jadi nanti dia akan mencetak merah, kemudian kuning, kemudian hijau ya. Ketika sudah habis ya dia berhenti sendiri ya loopingnya. Kemudian bagaimana dengan yang asosiatif ya? Yang asosiatif sedikit berbeda ya karena dia butuh key ya. Dia butuh kunci. Nah, di sini ada contoh array daftar negara. Ini ada kuncinya ya. Kemudian ada value-nya. Kalau kita lihat kuncinya di sini Indonesia, value-nya Jakarta ya. Kita bisa menginterpretasikan bahwa kuncinya adalah nama negara ya atau nama, kemudian value-nya adalah ibu kota ya. Jadi kita bisa desain di sini untuk looping-nya ya, for each. Kemudian nama variabel yang akan kita looping ya, kita masukkan di sini. Nama variabel yang akan kita looping. Kemudian S-nya ini ya, S. Jadi setiap elemen yang akan diekstrak nanti. Jadi yang ini yang pertama, looping kedua dan looping ketiga. Itu nanti kita tangkap sebagai variabel apa ya. Jadi untuk yang kunci, sisi yang kunci ini kita set dia sebagai $nama ya. Ini sebagai nama negara ya. Kemudian yang $ibu kota di sini ya. Ini yang sebelah kanan nih. Kita tangkap sebagai $ibu kota. Jadi pada loop yang pertama $nama sama dengan Jakarta ya. $ibu kota sama dengan kebalik. Namanya Indonesia ya. Namanya Indonesia, ibu kotanya Jakarta gini ya. Ini yang loop pertama. Loop yang kedua Malaysia, Kuala Lumpur. Loop yang ketiga Filipina dan Manila ya. Nah, di sini dia di echo ya. Itu yang untuk larik asosiatif ya. Jadi di sini bedanya ada S, ini nama kuncinya ya. Kemudian ada sama dengan, lebih dari, ini value. Kemudian kita bisa menggunakan nilainya. Kemudian di sini ada continue ya. Continue ini jadi dalam for each ini ada kata kunci lagi yang bisa kita gunakan. Kalau continue itu dia semacam skip ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam continue, artinya dia akan keluar ke atas. Jadi contohnya di sini kita ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus ya. Kita ketahui bahwa untuk lulus nilai minimal adalah D ya. Nilai D dianggap lulus. Sehingga yang tidak lulus itu adalah nilai yang E saja ya. Untuk nilai E berarti dia tidak lulus ya. Artinya dia tidak akan kita hitung ya. Jadi diawali dari jumlah lulusnya 0. Kalau nilainya A berarti dia lulus. Tidak ya. Ini lulus ya. Jadi yang lulus ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ketika dia iterasi yang pertama jumlah lulusnya 1. Iterasi yang kedua jumlah lulusnya 2. Iterasi yang ketiga jumlah lulusnya 3. Iterasi yang keempat jumlah lulusnya 4. Iterasi yang kelima jumlah lulusnya tetap 4 ya. Tetap 4 karena yang E tidak dihitung sebagai lulus ya. Kemudian iterasi yang ke-6 itu jumlah lulusnya 5. Nah, bagaimana kita memodelkan softwarenya atau algoritmanya? Kita bisa menggunakan continue ya.
Jadi di dalam for each ya, jika nilai sama dengan E, dia continue masuk ke loop berikutnya. Jadi yang baris yang ini, jumlah lulus plus sama dengan 1 tidak akan dieksekusi ya. Dia langsung skip ke next item ya. Next element ya. Dia langsung skip ke next element. Itu fungsi dari continue. Tapi loopnya berlanjut ya. Loopnya berlanjut. Jadi setelah ini stop, dia lanjut ke elemen berikutnya. Ada lagi varian lain yaitu break ya. Kalau break itu dia loopnya tidak lanjut ya. Kalau dia masuk ke dalam break, maka dia akan keluar dari loopnya ya ke sini. Jadi loopnya kan ini ya. Ini loopnya. Kalau break dia sudah keluar, dia tidak akan melanjutkan ke elemen berikutnya. Jadi kalau dia if nilai sama dengan E, artinya ada mahasiswa dapat nilai E di sini ya. Ketika dia masuk sini ya sudah dia keluar. Yang ini tidak diproses ya. Ini break. Kemudian dalam PHP tadi ada string ya, ada yang double quote, ada yang single quote ya. Bedanya adalah ketika kita memasukkan variabel ke dalam string tersebut ya. Jadi tanda double quote ya berfungsi sebagai tanda untuk memproses variabel dan escape sequence. Jadi ada dua ya. Variabel kita lihat dulu ya, bagaimana variabel. Kalau yang petik 1, maka dia dianggap sebagai teks biasa. Jadi kita lihat contohnya yang pertama ya. Petik 1 ya dia ya. Kalau petik 1 berarti dia yang ini ya. Dianggap sebagai teks biasa. Jadi kalau kita tuliskan di sini dolar nama sama dengan Bobby, kemudian kita echo halo dolar nama, maka yang kita dapati di layar itu adalah dolar nama. Tapi kalau kita menggunakan yang kedua ya, kebalik, maaf. Ini harusnya dia, tadi saya lihat ini ya, ini petik 2 yang ini ya, maaf. Jadi yang ini petik 2 ya. Nah ini petik 2. Kalau petik 2, maka dia bukan yang pertama ya, tapi dia yang ini. Dia yang ini dulu ya. Petik 2 artinya dia sebagai tanda untuk memproses variabel dan escape sequence ya. Jadi variabel di sini jadi halo Bobby ya. Halo Bobby, selamat datang di yang ini, dia dicetak sebagai taman rekreasi. Ada petiknya ya. Ada petiknya karena ini namanya escape sequence ya. Escape sequence itu dia ada gininya biasanya, backslash ya. Kemudian yang kedua ini adalah contoh yang petik 1 ya. Jadi ini petiknya 1 di sini, kita bisa lihat ya, petik 1. Nah di sini dia dolar nama dicetak sebagai dolar nama ya. Jadi tanda dolar dianggap sebagai dolar, bukan sebagai variabel ya. Kemudian escape sequence yang ini, dia dicetak juga sebagai escape sequence ya. Jadi nanti outputnya menjadi seperti ini. Ada backslash-nya ya. Backslash-nya tidak di set sebagai escape sequence. Nah, escape sequence di sini fungsinya apa? Kita bisa lihat ya. Khususnya di contoh yang pertama ya. Yang ini. Kita ingin mencetak taman rekreasi yang ada tanda petik 2-nya. Kita tahu bahwa di sini stringnya menggunakan petik 2 ya. Kalau dia tidak kita kasih escape tanpa ini, maka petik yang ini dibaca sebagai penutup dari string ya. Dibaca sebagai penutup dari string. Nah ini kan bukan yang kita kehendaki kan ya. Yang kita kehendaki tanda petiknya itu dicetak ke layar, bukan sebagai penutup string ya. Supaya dia bisa lewat, maka kita perlu menggunakan escape sequence ya. Jadi dia tidak dieksekusi sebagai sintaks ya, tapi dia dieksekusi sebagai nilai. Jadi escape sequence ya, ini berlaku untuk double quote ya. Double quote. Jadi ada yang ini, backslash, double quote, backslash n. Ini ada macam-macamnya ya, ada new line, ada yang tab dan lain-lain ya. Ini semua berlaku untuk ini saja ya.
kecuali yang double backslash ini ya. Double backslash bisa untuk ini maupun ini. Nanti silakan saudara bereksperimen ya untuk melihat bagaimana perilakunya ya. Nah, kemudian terkait dengan dengan apa namanya escape sequence ya, kadang-kadang kita butuh mengetik artikel atau tulisan yang banyak menggunakan escape sequence ya, itu bisa diatasi dengan here doc ya. Jadi untuk menghindari penggunaan escape sequence yang semrawut ya. Jadi kita lihat contohnya di sini ya. Jadi kita ingin menuliskan ini ya, semacam cerita mungkin ya, cerpen atau apa gitu ya. Itu kan ada percakapan ya. Kalau percakapan itu biasanya ada tanda double quote gini ya untuk apa namanya, menuliskan kata-kata yang diucapkan ya. Nah, ini kalau kita tuliskan di PHP nanti jadinya seperti ini ya. Ada escape sequence di sini ya. Kemudian di sini ada escape sequence lagi. Kemudian ini ada lagi. Ini ada lagi. Ini pindah baris ya. Nah, ini kan jadi tidak elegan atau semrawut gini ya. Nah, ini bisa kita hindari dengan menggunakan here doc ya. Ini yang tanpa here doc. Nah, ini yang dengan here doc ya. Nah, here doc-nya di mana? Here doc-nya ada di sini ya. Ini dan ini ya. Jadi ada tanda kurang 3 kali. Kemudian ada label ya. Labelnya terserah ini ya. Jadi ini here doc ya, saya sendiri belum pernah pakai ini ya, dan belum pernah menemui kasus yang membutuhkan ini ya. Jadi ini sekedar diketahui aja. Atau mungkin saudara kadang-kadang nanti mungkin butuh ketika bikin proyek juga silakan. Kemudian string pada larik asosiatif ya. Biasanya tanda petik ini kalau kita ingin memasukkan variabel di dalam sebuah string, di mana variabel itu berupa larik asosiatif, misalnya ini ya, kita punya string ibu kota negara, kemudian ini ada larik asosiatif, kemudian ada larik asosiatif lagi. Ini bisa berpotensi menimbulkan masalah ya, karena string bentrok dengan string di sini ya. Ini string, di dalamnya ada string lagi ya, kadang-kadang bisa bentrok. Mungkin kalau dia sama-sama double quote ya. Nah, solusinya apa? Kalau pakai larik asosiatif, maka kita menggunakan tanda kurung kurawal ini ya. Jadi larik asosiatifnya kita bungkus dengan kurung kurawal ya, sehingga dia akan dieksekusi sebagaimana mestinya. Kemudian ini yang penting ya, yang penting lagi yang karena unik ya, itu adalah nilai kebenaran ya pada PHP ya. Nilai kebenaran itu ada true, ada false. Yang pertama ini diatur secara eksplisit, kemudian bisa juga diatur secara implisit, kemudian bisa juga berupa hasil komparasi antara dua nilai non-boolean ya. Jadi ada tiga cara ya untuk menghasilkan suatu nilai kebenaran ya dalam PHP. Yang pertama cara eksplisit, ini sudah jelas, misalnya kita punya variabel, kemudian kita set namanya, nilainya ya. $OK nilainya true, $not OK nilainya false ya. Secara eksplisit kita nyatakan nilainya. Kemudian ada juga yang cara implisit ya, di mana kita tidak tulis langsung true atau false ya, tapi melalui nilai yang lain ya. Dari nilai yang lain itu baru disimpulkan ini apakah true atau false. Yang menyimpulkan adalah interpreter ya. Jadi aturannya semua di bawah ini adalah false ya. Misalnya kata kunci null itu nilainya false. Nilai 0 integer, 0,0 float ya. String 0 ya, baik yang single maupun yang double quote. Kemudian string kosong tanpa spasi ya. Misalkan petik 2, petik-petik ya, atau petik 2 gitu ya. Ini kan nggak ada spasinya ya, tanpa spasi.
itu dia false nilainya ya. Array yang kosong itu dia juga false. Kemudian objek simple XML yang berisi teks kosong ini adalah nilainya semuanya false ya. Jadi kalau ada if 0 gini ya, maka 0 ini nilainya adalah false ya. Dia akan masuk ke blok yang else ya. If string kosong gini juga dia masuknya ke blok yang false. Tapi kalau ada if 1 ini ya, 1 ini nilainya adalah true ya. Atau if string gini kosong tapi dia isinya spasi ya, ada spasinya. Ini juga nilainya true ya. Dia masuk ke blok yang true ya. Jadi selain itu semua itu dia nilainya true ya. Jadi ini secara implisit ya. Jadi angka 0 itu secara implisit dia nilainya false. Kalau kita masukkan ke dalam suatu ekspresi ya. Jadi ekspresi dalam if, nah itu dia akan dibaca sebagai nilai false. Jadi dia implisit suatu nilai tapi dia dianggap sebagai false. Atau suatu nilai tapi dianggap sebagai true ya. Misalnya if dalam kurung string Philcom ini ya. Berarti dia masuk ke blok yang true ya. Karena string Philcom itu dia nilainya true. Kemudian operator komparasi. Jadi ini yang model ketiga ya. Model yang ketiga itu kita bisa mendapatkan nilai kebenaran berdasarkan hasil komparasi dua nilai non-boolean ya. Jadi ada equality, inequality, lebih dari, kurang dari gitu ya. Mungkin yang paling banyak digunakan itu yang ini ya, antara sama dengan dan sama dengan ya ini ya. Ini penggunaannya mirip tapi secara prinsip berbeda ya. Jadi kalau kita bilang dia 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah true atau false ya. 1 sama dengan 1. Ini true atau false? Apa kira-kira? True, Pak. Iya, true. Kalau 1 sama dengan 1. True juga hasilnya. Ini true ya. Yang ini yang 1 sama dengan 1. True atau false ini? Ini kan ada keterangannya di sini ya. Ini sama ini ya. False. False. Kenapa false? Karena beda tipe data. Beda tipe data ya. Betul ya. Jadi dia tidak hanya same value ya, tapi dia juga harus same data type ya. Misalkan dua-duanya integer atau dua-duanya string gitu ya. Itu yang sama dengan 3. Itu identikal ya. Tapi yang paling banyak kita gunakan biasanya ini. Karena nanti di aplikasi web itu banyak sekali data yang bentuknya string kemudian diintegerkan ya. Misalkan saudara bikin form ya. Di HTML itu ada form, itu nanti masuknya ke dalam web server itu biasanya bentuknya string ya. Kalau pakai Java itu harus dikonvert dulu ke integer, tapi kalau pakai PHP nanti PHP-nya sendiri yang akan convert, kita jauh lebih mudah ya. Tapi di sisi lain, kalau ada bug atau ada error, itu debugnya lebih repot di PHP itu. Ketika misalnya kita ingin hasilnya 90, ternyata yang tampil di layar itu 70, maka untuk debugging biasanya PHP itu lebih sulit ya. Dibandingkan dengan yang bahasa yang strong ya. Strongly type itu lebih mudah untuk debugging ya. Kalau yang dynamic ini kadang-kadang kalau ada error, menelusurinya agak lebih sulit. Codingnya cepat tapi maintenance-nya mungkin yang lebih berat. Kemudian ini ada operator logika and, or, not ya. Kemudian ini lingkup variabel ya. Ini juga perlu saudara perhatikan ya, setiap saudara coding dengan bahasa pemrograman tertentu itu dilihat juga untuk lingkup variabelnya ya. Jadi variabel itu kan ada variabel lokal dan variabel global ya. Jadi kita lihat dulu
teorinya ya. Ini variabel lokal dan global versi PHP ya. Jadi dalam PHP variabel global itu apa? Variabel yang berada di luar fungsi. Kalau variabel lokal itu variabel yang berada di dalam fungsi ya. Lingkupnya bergantung pada blok fungsi. Jadi yang menentukan apakah dia global atau lokal itu adalah blok dari fungsi ya. Jadi blok itu kan kurung kurawal buka dan tutup ya. Kalau dia di dalam sini berarti dia lokal. Kalau dia di luar sini berarti dia global ya. Kalau dia di luar blok berarti dia global. Di dalam blok berarti dia lokal. Jadi kalau kita ambil contoh ya. Misalkan di sini kita punya function halo misalnya. Echo dollar halo ya. Ini jelas nggak ada ya karena kita belum deklarasikan variabelnya ya. Undefined variable halo. Kita bikin variabel halo di sini. Dollar halo sama dengan hello misalnya. Bisa dilihat di sini ternyata merahnya enggak hilang ya. Tetap enggak mau dia. Tetap undefined variable halo. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya. Yang baris ketiga ini dia variabel global. Kenapa dia global? Karena dia dideklarasikan di luar fungsi ya. Tapi dia kenapa enggak bisa nembus ke dalam fungsi ya? Karena dalam PHP itu lingkupnya lingkup blok fungsi. Jadi kita kembali lagi ke slide aja di sini. Kok hilang ya? Ya kita lihat yang ini ya, contoh ini ya. Ini ada fungsi nama kampus ya. Nah ini kita bisa gambarkan di sini ya. Misalnya ini ilustrasi file PHP-nya, lingkup yang terbesar. Dalam file PHP ini ada fungsi nama kampus ya. Maka di sini ada fungsi nama kampus. Dia punya lingkup atau blok fungsi tadi ya. Di dalam fungsi nama kampus kita lihat dia ada variabel namanya $kampus ya. Jadi nama kampus, suatu fungsi dia membentuk suatu lingkup, di dalamnya ada namanya variabel $kampus ya. Yang ini ya, $kampus Universitas Brawijaya ya. Nah $kampus ini karena dia di dalam sini dia sifatnya lokal ya. Kemudian kita lihat yang di sini. Ada $kampus yang nilainya UB ya. Dia posisinya di luar fungsi ya. Ada $kampus yang ini. Yang di luar fungsi. Jadi ini walaupun namanya sama-sama $kampus tapi dia variabel yang berbeda. Dia tersimpan di alamat memori yang berbeda ya. Jadi kita bisa anggap blok itu semacam dinding ya. $kampus yang di luar itu dia tidak bisa langsung masuk ke dalam ya. Dia tidak bisa nembus. Tidak bisa. Yang $kampus di dalam juga tidak bisa keluar secara langsung ya. Karena ada dindingnya. Dinding lingkup ya. Jadi walaupun dia namanya variabel global, aksesnya ya dia hanya bisa di luar ya. Jadi $kampus ini hanya bisa diakses di luar fungsi. $kampus yang lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi. Ini defaultnya ya, sebelum kita melakukan hal lain ya. Jadi variabel global atau variabel yang dideklarasikan di luar fungsi hanya bisa diakses di luar fungsi. Variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya diakses di dalam fungsi. Itu defaultnya. Karena ini dia punya lingkup ya.
ada semacam dindingnya. Nah, sekarang kita kembali ke contoh ini ya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa kenapa halo di sini nggak bisa nembus ke sini ya. Karena dia berbeda lingkup, dia terkena blok fungsi. Nah, supaya bisa tembus, di sini ada namanya kata kunci global. Global dolar halo ya. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci global, maka dolar halo ini nanti akan ngambil dari variabel global. Jadi kita bisa lihat yang baris ke-7 sekarang dia sudah nyambung ya. Dia sudah tidak undefined lagi, tapi dia sudah merefer ke deklarasi di nomor halaman ketiga. Baris ketiga ya. Ini kalau kita panggil fungsinya. Jadi fungsi itu setelah dideklarasikan harus kita panggil ya supaya dia nanti bisa kita lihat hasilnya ya. Oh, ini ada errornya ya, kita lihat. Oh, ini dolarnya nih ngapain ikut-ikut ya. Jadi itu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dalam PHP lingkup variabel ya, seperti itu dia lokal hanya bisa dalam fungsi, global hanya bisa di luar fungsi. Kemudian untuk argumen ya, ini kan namanya argumen atau parameter, itu sifatnya sama dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Dia kan lokal juga ya. Itu global ya. Nah, kemudian ini ada latihan ya, saudara kalau mau iseng-iseng silakan dicoba untuk melengkapi kode di samping ya. Jadi intinya adalah mencetak nilai variabel $A, $B, $C, $Z. Nanti kalau digabungkan dia menjadi satu string namanya saya programmer web handal. Jadi ada 4 variabel ya. Kita lihat ini ada variabel Z, variabel A, variabel B, variabel C. Variabel Z dia lingkupnya di luar ya. Jadi kalau kita gambarkan lingkup bloknya ya. Jadi yang paling luar ada $Z global ya. Kemudian ada function A. Maka dia membentuk sebuah blok ya. Ini adalah fungsi A. Di dalam fungsi A ada variabel $A ya, yang ini. Kemudian ada fungsi B. Fungsi B posisinya ada di dalam fungsi A ya. Kalau kita lihat fungsi A dia berhentinya di sini ya. Kemudian ada fungsi B. Ada fungsi C ya. Fungsi A berada di dalam fungsi B berada di dalam fungsi A. Jadi di dalam fungsi A ada lagi lingkup lagi di sini. Ini adalah fungsi B. Di dalamnya ada variabel $B. Kemudian yang ketiga ada fungsi C. Yang isinya adalah variabel $C. Kemudian di dalam fungsi C ada echo ya. Ada echo $A, $B, $C, $Z ya. Echo ini ya. Jadi artinya apa? Fungsi C dia butuh mengakses $A. $A posisinya di sini ya, harus bisa tembus ke sini ya. Kemudian $B dia di sini harus bisa tembus ke sini. Kemudian $C sudah ada di dalam ya. Kemudian $Z ini yang agak jauh ya, dia harus tembus dari luar ke C yang agak jauh dia, menembus 3 dinding ya. Nah, itu bagaimana itu? Yang saudara boleh lakukan di sini aturannya adalah saudara tidak boleh menghapus satu karakter pun ya. Jadi ini nggak boleh di-delete ya. Tapi kalau ditambah boleh ya. Misalkan ditambah parameter di sini. Mau saudara tambah parameternya, boleh silakan. Saudara tambah baris di sini, melakukan sesuatu, silakan ya. Tapi kalau mendelete nggak boleh mengurangi ya. Jadi dasarnya tetap ini, boleh menambah tapi nggak boleh mengurangi. Itu silakan buat iseng-iseng atau latihan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah include dan require ya. Jadi include ini dan require ini tujuannya adalah untuk mengurangi
duplikasi coding ya. Karena di PHP ini kadang-kadang kita sering coding yang berulang-ulang ya. Jadi misalnya di sini ada ilustrasi, ada 3 file ya. Ada 3 file, katakanlah ini a.php, b.php, dan c.php ya. A.php isinya adalah abc, efg ya. Kemudian ini ada abc, klm, abc, x, yz misalnya ya. Nah dari sini terlihat ya, baik file A, file B, dan file C itu dia sama-sama coding ABC ya. Jadi ABC ini dia ditulis berulang-ulang sebanyak 3 kali ya. Nah supaya dia tidak perlu ditulis berulang-ulang, kita bisa menggunakan include atau require ya. Jadi kita misalkan bikin file namanya set.php, isinya dia adalah ABC ya. Kemudian yang A, B, dan C, nanti yang A misalkan require Z ya. Kemudian dia nambahkan E, F, G. Yang B dia require Z juga, dia menambahkan K, L, M. Kemudian yang C mungkin dia tidak require tapi dia include ya. Include Z. Kemudian dia tambahkan X, Y, Z. Nah, jadi di sini dia yang ABC ini dia diganti dengan Z ya. Nah sekarang bedanya apa antara require dan include ya. Require dan include bedanya adalah kalau include dia sifatnya opsional ya. Kalau require sifatnya wajib. Artinya kalau include, file yang di-include boleh tidak ada ya. Jadi ini karena yang C ini menggunakan include, seandainya ZPHP ini di-delete ya. Kalau ini di-delete, hilang ya. Kalau ini hilang, maka yang C ini masih tidak masalah, dia masih jalan ya. Tapi yang A dan B ini dia akan error ya. Karena A dan B menggunakan require yang sifatnya dia wajib ya. Jadi file yang di require ini harus ada. Kalau include dia boleh tidak ada. Kemudian ada lagi varian yang once ya. Kalau once itu dia mencegah penambahan file lebih dari sekali ya. Jadi kalau dia hanya once, tidak boleh di sini ada Z lagi, tidak boleh. Hanya 1 kali ya. Tapi kalau hanya require saja boleh berkali-kali. Tapi kalau dia menggunakan once, dalam satu file hanya boleh 1 kali saja. Kalau sudah rec Z, nggak boleh rec Z lagi. Include juga sama. Ya jadi itu ya, mungkin itu hanya dasar-dasar dari PHP ya. Kalau lebih lengkapnya saudara bisa eksplorasi sendiri dan nanti belajar step by step ya. Nanti ada materi tentang session dan lain-lain, itu juga kita akan menambah pengetahuan tentang PHP. Jadi pada pertemuan ini saudara harapannya sudah bisa menjelaskan kembali ya bagaimana itu dynamic typing ya. Tadi ada weekly type dan type juggling ya. Saudara bisa jelaskan kembali. Kemudian tadi ada array terindex dan array asosiatif. Nilai kebenaran ya. Explicit, implicit, perbandingan ya. Kemudian yang terakhir tadi kita juga sudah mendiskusikan tentang lingkup variabel ya, di mana dia dipengaruhi oleh lingkup blok fungsi ya. Jadi ini mungkin fundamental dari PHP ya. Silakan mungkin ada pertanyaan bila ada. Mungkin nanti kita perlu ini kayaknya apa? Kelas tambahan ya, tapi saya belum tahu jadwalnya. Karena ini juga masih jadwalnya banyak bentrok ya dengan seminar skripsi khususnya. Awal-awal semester itu biasanya mahasiswa yang skripsi itu ada seminar. Jadi mungkin pekan depan atau 2 minggu lagi mungkin ya. Mungkin 2 minggu lagi ini mungkin kita baru bisa agendakan untuk kelas tambahan ya. Karena ini cukup tertinggal jauh ya 2 pertemuan. Jadi nanti kita agendakan mungkin kelas tambahan di jadwal yang kita sepakati nanti. Ya silakan mungkin bila ada pertanyaan.
Silakan Mbak Syarli. Ya, Mbak Syarli gimana? Tanda dolar di kode program ya. Jadi dalam apa namanya PHP ya, variabel itu diawali tanda dolar ya. Itu menandakan nama variabel. Jadi semua variabel itu ada dolarnya. Kalau fungsi tidak ada tanda dolarnya ya. Kalau nama fungsi, misalkan fungsi halo, itu dia tanpa tanda dolar. Itu sudah sintaks PHP. Jadi sebagai penanda bahwa itu adalah variabel. Jadi kalau kita mau bikin variabel nama gini ya, maka kita harus kasih tanda dolar supaya dia menjadi suatu variabel. Jadi dolar nama sama dengan filcom misalnya ya. Maka ini adalah suatu variabel. Tapi kalau kita hilangkan dolarnya, nggak bisa dia. Karena wajib ada tanda dolar. Itu sudah aturan dari sintaksnya PHP. Kemudian PHP itu sifatnya dia bisa dicampur ya. Nanti PHP bisa dicampur dengan HTML ya. Jadi dia itu ada kode ini ya. Ini. Kalau kita lihat tadi kita baru saja membuat file baru ya. Misalkan kita bikin file lagi ya. Misalkan coba misalnya ya. Kita lihat kosongnya dia sudah ada ininya ya. Misalkan echo coba gini ya. Kita jalankan coba ya. Nah ini kalau kita hilangkan PHP-nya, dia tidak dieksekusi oleh PHP. Dia hanya sebagai teks biasa ya. Jadi PHP itu dia hanya dieksekusi dari ada tag pembuka dan tag penutup. Sebenarnya ada di sini ada tag penutup. Ini lengkapnya ya. Jadi setelah ini kalau kita tulis lagi di sini ya yang di luar ya. Gini. Nah, kita lihat nggak ada warnanya yang baris keempat ya. Karena dia di luar lingkup eksekusi dari interpreternya PHP. Jadi yang dieksekusi oleh PHP itu yang di antara tag PHP saja. Kalau kita ingin bikin PHP lagi, ya kita buka lagi PHP-nya di sini ya. Iku coba gitu ya. Ini coba 3, coba 2, coba 1. Jadi kita bisa mix ya antara kode program dan teks yang plain ya. Jadi yang ini yang baris 4 ini dia plain. Dia langsung dicetak apa adanya ya. Nah ini ya. Coba 1 itu dia dieksekusi sebagai echo ya. Outputnya echo. Coba 2 dia tidak dieksekusi, jadi dia hanya plain text echo coba 2 titik koma ya. Kemudian coba 3 ini adalah hasil eksekusi dari echo coba 3. Kalau yang terakhir ini boleh tidak kita tutup ya, karena dia di bagian terakhir boleh. Kalau di bawahnya ada teks lagi, maka kita harus tutup ini ya. Jadi kita bisa mix ya antara PHP dan teks atau nanti dengan HTML ya atau CSS itu bisa. Dan variabelnya menggunakan tanda dolar ya. Jadi tanda dolar itu sebagai penanda bahwa dia adalah variabel gitu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Silakan Mas Jos. Mau izin tanya, jadi untuk yang
associative array tadi. Jadi itu kan dia kan sistemnya itu pakai semacam apa ya, key gitu ya. Nah itu key-nya itu bisa semacam kita dapetin nggak sih nilainya gitu? Bagaimana Mas key-nya? Kenapa key-nya? Jadi yang key-nya itu, jadi dia kan kita ngebuat sendiri itu sebagai semacam, jadi sifat key itu jadi macam indeks. Nah tapi nilai dari key itu apa kita bisa semacam apa ya, kita dapatkan lagi atau kita output gitu. Oh, kita mengoutput ininya, key-nya ya. Iya, jadi apa nilai key itu bisa semacam di return gitu. Di return bisa, tapi untuk mereturn key itu dengan menggunakan looping. Jadi kalau kita looping ya, yang ini ya. Jadi kalau kita looping, nanti kita bisa dapat key-nya ya. Ini key-nya ini, dolar nama ini adalah key ini. Jadi kita bisa dapatkan value Indonesia, kemudian value Malaysia dan Filipina. Jadi kita mereturn key-nya. Ini ya, ini key, ini value. Itu melalui looping. Atau bagaimana mungkin maksudnya Mas Jos tadi? Apa seperti itu atau bagaimana? Mungkin seperti itu sih, bukan mungkin gimana ya. Jadi mau nanya apa sebenarnya associative array itu mirip sama apa hash ya ya. Iya, mirip hash ya, mirip hash. Oh, gitu. Oke. Makasih. Iya. Ya mirip hash, kalau di Java itu ada ya hash. Hash itu kan key value juga ya. Ya mirip-mirip. Nah kalau kita coba misalnya ya, key-nya sama ya mungkin ya. Apakah dia bisa apa enggak? Nah ini dua yang muncul kuning ya. Manila baru. Kita lihat bagaimana ininya. Jadi muncul ini ya, muncul peringatan ya, duplicate key. Tapi nampaknya di sini dia ketika di looping ya, yang diambil nilai yang terakhir ya. Jadi yang Filipina Manila di sini nggak muncul ya. Nah ini perlu kita ketahui juga ya, sifat-sifat dari bahasa pemrograman yang mungkin saja tidak terduga ya. Ini kan di luar dugaan ya. Kalau tadi ini tidak kita eksekusi, kita tebak outputnya seperti apa, mungkin ada yang berpendapat nanti dia muncul dua kali ya, Filipina Manila dan Filipina Manila baru. Atau ada yang berpendapat munculnya Filipina Manila ya. Tapi nyatanya tidak ya, nyatanya yang muncul yang ini ya. Nah jadi itu mungkin perilaku-perilaku yang mungkin kita di luar dugaan ya. Jadi PHP itu memang ya banyak bereksperimen dan kadang-kadang di luar dugaan ya. Jadi tidak PHP saja, ketika saudara belajar bahasa yang lain, itu pasti perilakunya juga beda ya. Lingkup variabel misalnya di Java, Kotlin, Go ya. Nah itu bisa jadi beda ya. Variabel globalnya itu mungkin dia bisa nembus kemana-mana ya. Tapi kalau PHP dia nggak bisa. Dia terbentur dindingnya fungsi gitu ya. Jadi walaupun sepertinya konsepnya hampir sama dalam bahasa pemrograman, tapi secara sintaks dan semantik itu mungkin ada perbedaan-perbedaan. Ada lagi mungkin? Silakan Mas Aska.
Baik Kak, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak, di PHP ini apakah ada fungsi main juga Pak? Dan kalau misalkan tidak ada, itu bagaimana Pak caranya agar supaya rapi apabila terdapat banyak fungsi begitu? Oh ya, terima kasih banyak Mas Aska ya. Jadi ini pertanyaannya juga mengingatkan ya. Tadi saya terlewat sepertinya bahwa PHP itu adalah bahasa scripting ya, scripting language ya. Jadi scripting language itu adalah bahasa pemrograman yang dieksekusi dimulai dari baris yang pertama ya, turun ke bawah. Tapi kalau bahasa programming yang biasa yang seperti Java atau C, itu yang dieksekusi pertama adalah fungsi main ya. Fungsi main. Kalau PHP tidak, dia tidak membutuhkan fungsi main karena dia script. Dia bentuknya script ya, line by line ya. Dia nggak nyari fungsi main dulu. Jadi bagaimana dia bisa rapi ya? Kadang-kadang memang nggak rapi ya. Penulisannya jadinya berbeda dan mungkin acak-acakan. Kalau ingin menggunakan semacam main, itu setahu saya harus pakai framework ya. Jadi misalkan menggunakan Laravel atau CodeIgniter ya. Mungkin dari situ bisa diemulasikan mungkin ya. Semacam ada fungsi mainnya. Walaupun sebenarnya bukan fungsi main ya, tapi karakteristiknya mungkin hampir sama. Dia dieksekusi yang pertama. Tapi kalau defaultnya setahu saya nggak bisa karena dia scripting language ya, nggak ada fungsi mainnya. Mungkin begitu Mas ya. Jadi Baik Pak, terima kasih. ya tadi saya lupa menyampaikan ini scripting ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya baik ya, jika tidak ada mungkin bisa dinyalakan sebentar kameranya untuk saya ambil screenshotnya ya. Ya baik, terima kasih ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.